Bye-bye me torang ini statusnya anaknya dorang pasti dorang saling mengerti torang tuh. Kalau untuk masyarakat sendiri kayak Cai, jujur nih kita Echa Scholastica from Dorinya Rosari City, Flores Timur. Mungkin katorang dua bisa sesama. teman-teman bujang ini juga boleh tahu nih, Apa ya coba? kakak Eca nama Mbak. Halo sahabat-sahabat bujang yang sejenis maupun tak sejenis, yang hitam maupun yang manis. Kembali lagi bersama kami di podcast Studio Bujang. Bersama saya sendiri, host terkece, terimut, termanjalita, Ali Roga, salah satu laki-laki tertampan yang ada di Laram Tuka. Hai! Kita pada siang hari ini telah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat fenomenal, yang sangat terhits di Laram Tuka, dan sangat ter. Teman-teman bujang kepo siapakah dia? Kita akan mengupas kisah hidupnya setajam silat. Inilah dia, Eca. Halo, selamat Selamat siang siang. Kakak Eca, luar biasa Selamat siang sekali, juga. cantik sekali pada siang hari ini. Terima kasih. Ini maksudnya kayak Eca ini luar biasa, kayak baru jumpa. Ini untuk kesekian kalinya saya melihat tidak pernah ada gagal Oh benar. dalam dandanannya, walaupun outfitnya sangat kantoran sekali ya pada siang hari ini. Udah lah ke bang gitu. Oke Kak Eca, mungkin Kak Eca boleh perkenalkan diri buat sahabat-sahabat bujang di luar sana terlebih dahulu. Terdahulunya terima kasih untuk Studio Bujang yang sudah memberikan ruang untuk saya. Dan selamat siang untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat Studio Bujang yang berada di luar sana. Dan terkhususnya untuk yang di Nagi dan sekitarnya. Betul. Setahu saya Studio Bujang udah booming sekali. Amin, Begitu. booming ya, Jadi kita salah satu transpuan yang sangat bangga bisa diundang dan hadir di siang hari ini. Dan perkenalkan, kita Eca. Dan selanjutnya tetap di channel Studio Bujang bersama host dan host yang akan kupas-kupas. Oke. Tapi jangan ke dalam nanti mati. Iya. Tapi tenang aja, Iya. kupas-kupas atau korek-koreknya itu kisah hidupnya yang sangat pahit Oh, ya. well. Oke. Oke, ini sapaan akrab biasa disapa tuh Kakak Eca. Ya, benar-benar. Kalau kita boleh tahu nih, boleh tahu atau teman-teman bujang ini juga boleh tahu nih, Apa ya coba? Kakak Eca nama baptis. Oh iya, Iya. pastinya umat Kristiani itu pasti pakai nama baptis. Ya, Ya, betul. betul toh. Tapi Benar. di sini kita mengakui bahwa kita ada nama baptis. Cuman karena kita nih mau menyampaikan bahwa kita ada salah satu owner salon yang memang kita sudah menggunakan nama Eca itu untuk nama salon, dan kita juga salah satu makeup artis juga untuk Flores Timur Dalaran tuh bisa dipakai keluar-keluar tentunya juga. Jadi sudah nyaman dengan nama itu. Dan untuk kalian-kalian yang mau tahu kayak nama baptis, mungkin lebih ke privasi dan bisa kontak nanti nomor WA kita bagi sebentar hanya di Studio Bujang. Betul. Tadi kan sempat healing juga nih. Gitu. Pakai keluar-keluar nih. Pakai apa? Pakai jasa makeup Pakai jasa pastinya. ya. Biasa kalau Oh, sini terlalu traveling mungkin. K-popper biasanya Iya, jauh oh, sekali iya. bermainnya itu kan Tidak apa-apa sih. Mm-mm. Itu kan manusiawi ya. Manusiawi sekali, betul. Ini sekarang kita mau kupas nih. Kupas dulu nih ya. Oke. Kupas mangga, kupas Aku udang, siap. apa semuanya dikupas. Kita mau tanya dulu nih buat Kakak Eca sendiri nih. Kakak Eca sudah mulai menyadar kalau misalnya Kakak Eca tuh sudah merasa bahwa ada sosok feminimnya Kakak Eca di dalam Kakak Eca. Jadinya udah mulai ke situ-situnya. Iya, maksudnya merasa bahwa ada sosok feminim dalam diri Kakak Eca tuh mulai kapan? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan kita mau berbagi yang pastinya semua orang tuh punya fase hidup masing-masing dari bertahap per tahap di mana dorang bertumbuh dan berkembang. Di sini kita mau membagi tentang kita punya hidup yang memang sampai hari ini kita menyatakan diri secara publiknya bahwa kita Eca adalah seorang transpuan. Sebenarnya dengan diri yang seperti ini, naluri yang seorang transpuan yang ya seperti perempuan ini tuh sudah sejak dari kecil.
terbentuk tuh karena kita merasa terbentuk dari situ kita mengingat kembali dulu tuh kita lebih nyamannya main dengan teman-teman perempuan, Mm-mm. jauh main barang-barang juga barang-barang perempuan. Kalau dekat dengan laki-laki berasa tidak nyaman. Tapi kalau dekat dengan perempuan, begitu nyaman. Dan kita juga mempertanyakan Itu. itu apa sebenarnya ini. Tapi ketika kita mau mulai bertumbuh, berkembang, semakin hari semakin dewasa, baik itu Mm-mm. dalam pikiran maupun secara tingkah lakunya, ketika kita mulai publish dan on point sebagai seorang transpuan itu ketika kita menginjak pada umur yang ke-20-an, 26, 27 ke atas Hmm, begitu. Jadi kita mulai coming out dengan kepo diri yang adalah seorang transpuan. betul sekali. Mm-mm. Dan mungkin juga salah satu yang membuat Kak Ica menjadi seperti ini tuh karena rasa nyamannya terhadap perempuan lebih Mm-mm. lebih lebih banyak ketimbang laki-laki. Ya. Kalau bicara laki-laki ini mungkin dikenal laki-laki itu adalah seorang yang perkasa, Ya, yang ya. kuat sekali, yang bisa dalam apapun itu orang bisa kerjakan, Betul bahkan sekali. melindungi Kakak Ica. Iya benar sekali. Oke, baik. Mungkin ada respon dari keluarga kah, mungkin dari masyarakat kah, atau mungkin respon lebih spesial dari Kakak Ica punya seorang teman hidup Something is kah? Respon positif atau negatif dari mereka terhadap Kakak Ica yang sekarang ini tuh seperti apa? Ini jadinya jedak-jeduk ini dikupas semuanya. Cedak, Oh, cedak, oh. cedak, cedak. Jadi sebelum kita memulai dari keluarga, Hmm, dari masyarakat dan something special this my heart and this my life itu tuh sebelumnya tuh kita mau menyampaikan kepada orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat bujang di luar sana tuh bahwa hmm, kita bukan mau membuka, tapi kita tuh pribadi orangnya yang memang apa adanya. Jadi kayak membiarkan hidup tuh mengalir tanpa kita mempersoalkan dan mempersalahkan tentang hmm, persepsi orang lain terhadap kita. Karena toh kita kehidupan juga sibuk dengan segala aktivitas dan rutinitas kita setiap hari begitu. Jadi eh, pandangan orang baik dan buruknya itu kita biarkan dorang yang mengartikan itu karena hmm, pasti masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda apalagi tentang transpuan atau wariani hmm, untuk dinagi sekarang ini nih ada yang sudah mulai mengerti dan lebih hmm, banyak lagi yang belum memahami tentang Torah punya keberadaan. Disitulah kita tuh kan orangnya tidak begitu sibuk dan hmm. harus menjelaskan Betul. kita seperti ini. Ya. Biarkan kita mengalir dengan sendirinya begitu. Terus kita mulai dari keluarga dulu nih Iya. Ali. Jadi keluarga tuh yang pastinya keluarga dan orang tua manapun menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Nah, Benar ya sekali. mungkin ada orang tua yang Betul. mau jadi baik begitu. Benar. Jadi baik menurut pandangan masing-masing mereka Hmm, begitu. Dan kita berproses dalam keluarga tuh em, kita bersyukur kita hidup di dalam keluarga yang memang hidupnya berkecukupan, juga bisa memahami satu sama lain dan memberikan keluasan kepada anak-anaknya tapi dengan persyaratan hmm. bahwa baik untuk keluarga, baik juga Betul. untuk pribadi diri sendiri. Jadi Hmm, dorang membiarkan kita berkembang apa adanya kita, begitu, hmm, tapi tetap menjadi panutan untuk keluarga. Itu yang kita bawa, macam tora orang lagi, betul, engkau jalan di muka mi ingang, engkau piko tuh hmm. namanya lama Keluarga. keluarga, begitu. Terus kalau untuk masyarakat sendiri itu, seperti yang kita bilang Hmm, tadi tuh, gini ada Aldi, masa di Nagi nih banyak orang yang dengan begitu dengan semena-menahnya mencas orang lain dengan hmm, mungkin dorang persepsi. Dorang mau tahu tuh bahwa ini nih kita beri pandangan, ini nih kita judge dia, ini nih menyakitkan dia atau tidak begitu. Itu yang membuat kita tuh malas untuk merespon apa yang dorang sampaikan. Ya dalam artinya baik kita hmm, terima dan tidak baik bukan kita tidak terima, kita tetap menerima tapi kita istilahnya eh, mulai memilah tanpa harus um, itu tuh menyakiti kita punya hati gitu. Jadi hmm, kita memilah-milah dulu nih makanya kalau macam hebat ya sudah biarlah itu Dora punya pandangan. Jadi kita biarkan jauh. Mungkin Dora akan melihat betul. apa nih kita buat dalam kita pu ido nih begitu. Jadi kita juga berpikir oke lah Dora menilai kayak seperti itu tapi kita tetap berkarya memberikan kita punya prestasi baik dalam masyarakat. Nah, di situ poin penting bahwa pasti suatu ketika dorang juga akan berpikir Dropu cakrawala berpikir akan terbuka bahwa oh ternyata transpuan yang orang pikiran teh dorang teh seperti ini yang buat apa yang ganjil menurut orang lagi oh Ah, ini dorang juga punya nilai plus juga hmm, baik itu dalam masyarakat dalam
kakak adik, terus Aduh, di gereja maupun di tempat-tempat sekitar yang Dora ada. betul Gitu. sekali. Jo, terus pastinya untuk orang tua mana sih yang harus melihat anaknya tuh seperti apa begitu. Betul. Bye-bye, me. Tora ini statusnya anaknya. Dora pasti Dora saling mengerti orang tuh. Kalau untuk masyarakat sendiri kayak Cai, jujur nih, kita tidak peduli untuk masyarakat menilai kita seperti apa kah, mau Mm-mm. respon kita seperti apa juga kita tidak akan pernah peduli. Karena selagi kita berbuat baik, itu yang kita akan tunjukkan kepada orang kita berbuat baik. Jadi kalau misalnya kita berbuat tidak baik juga, itu juga tidak ruginya di korang, malah Nilai ruginya di plusnya tuh. Jadi maksudnya begini, ini adalah salah satu hal yang kita suka. betul. Kita Ya. diundang ke sini, kita diberi ruang untuk bisa meng-speak up keberadaan kita, tapi juga Mm-mm. kita kembali Betul, dikuatkan oleh betul. alam sendiri. Begitu. Iya, baca-baca punya Iya pada diri benar, sendiri nih. benar Betul. sih. Ini juga yang kita lakukan selama ini. Betul, seperti Hmm. itu juga. Lebih baik kita minum dulu. Oh Minum iya, dulu. terima Iya, nanti kasih. es tehnya tidak dingin lagi. Namanya es teh panas nanti jadinya. Oke, baik Kak Ica. Jadi mungkin juga dari keluarga juga melihat Kak Ica sampai sekarang jadi sudah menerima akan hal Iya, itu dengan iya. keadaan Kak Ica Sampai yang detik sekarang. ini. Sampai detik ini ya, sampai Kak Ica duduk di uh, podcast Studio Bujang ini juga keluarga Luar biasa. luar biasa sekali. Oke, baik. Terus untuk apa? Mau tanya juga soal teman-temannya Kak Ica yang transpon yang ada di Nagila Rentuka ini kan pasti banyak ya, maupun yang sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang transpuan ataupun masih privasi untuk masih menyimpan akan hal itu sendiri. Apakah mungkin Kak Ica mereka ada sebuah komunitas yang untuk mengumpulkan teman-teman transpuan di dalam satu wadah ini? Ada komunitas Baik, itu adalah komunitas IKWAL. Itu kepanjangan dari Ikatan Waria Larantuka. Ikatan Waria Rentuka. Jadi orang tuh beranggotakan tuh udah mau dulu 20-an lebih Aldi gitu. Jadi setahu kita tuh komunitas ini tuh berdiri sejak tahun 1980-an lebih ke atas gitu. Lama ya? Lama. Saya belum lahir itu. Belum. Aldi belum juga direncanakan. Iya, belum direncanakan. Gitu. Lama sekali ya. Iya lama sekali. Jadi pendirinya itu tuh ada. Sekarang juga masih ada. Itu namanya Bunda Intan. Karena Bunda Intan tuh sekarang dia tinggalnya di Lower Rangsti. Lagi boleh stay Bu sama tuh. Iya benar. Dia di Lower Rangsti itu tinggalnya selama. Terus Bunda Intan habis mendirikan dia pergi merantau, dia balik lagi, komunitas juga tetap berjalan. Komunitas Iqwal itu tuh dipelopori oleh ketua. Itu tuh pasti orang Nagi dan sekitarnya kenal. Terfenomenal juga Kakak Sam makeup artist Larantuka. Oh, Kak Sam. Gitu, iya. Aduh, ya memang Kak Sam tuh salah satu ya mau dikatakan juga punya power. Iya, power kuat sekali ya. Ya, betul. Terus wakilnya Kakak Edang Doren, sekretarisnya Inces aku sendiri. Terus bendaharanya Oncu Mawar Haryono yang memang dia basicnya jagonya di volley. Aldi tahu mungkin ya beberapa kali dipakai begitu. Dan mau mempromosikan juga sih sebenarnya komunitas Iqwal itu bukan hanyalah komunitas yang hau-hau atau orang lagi omong, cuma buah lambang, tidak. Kita mau bilang no. Jadi komunitas Iqwal itu adalah komunitas yang memang terorganisir dengan baik. Komunitas itu juga sudah berperan penting dalam beberapa kegiatan, yaitu misalnya kemarin tuh ada bawa bansos ke berapa tahun lalu tuh bencana di Adonara, Aldi ingat mungkin itu sampai menelan banyak itu tuh teman-teman bawa bansos tuh dari uang teman-teman komunitas sendiri, uang yang memang Toro punya komunitas tuh rutinitas setiap hari Rabu tuh orang ada doa bersama, ada arisan, ada juga yuran. Jadi orang sudah ada ADRT-nya gitu. Jadi terus ada kegiatan orang galang dana, dan dana itu tuh orang buat untuk memperkuat kapasitas orang punya komunitas. Dan ketika macam ada mungkin teman macam dalam anggota teman ini nih dia susah, orang bantu pakai dana komunitas sendiri, dan itu didatangi oleh orang teman-teman sendiri. Itu yang kita bersyukur bisa berada dalam komunitas Ikatan Waria Larantuka sendiri. Keren sekali. Jadi buat teman-teman bujang di luar sana, ternyata Ikatan Waria Larantuka ini juga sudah berkegiatan banyak sekali yang untuk di luar dari kegiatan mereka sendiri. Ya silakan minum dulu. Katanya nih. Minum dulu ya teman-teman bujang. Ada maksudnya ada festival apa, event apa yang begitu yang teman-teman komunitas sendiri sudah pernah terlibat akan hal itu. Kemarin kita juga senang pemerintah juga melibatkan toran dari kegiatan
pemilihan Wanagi di lapangan Lebau Iya, beberapa tahun iya, iya. lalu. Nah, itu tuh orang beberapa teman transpuan tuh dipakai jasa make up. Ya. Oh, keren. Luar biasa sekali kayak saya. Jadi jasanya dipakai, bahkan pemerintah juga melihat itu. Mm-mm. Saya sangat akui luar biasa sekali. Mm-mm. Jadi mungkin juga Kakak Eca nih, teman-teman Bujang nih pasti banyak yang sudah tahu atau belum kalau misalnya Kakak Eca ini salah satu runner up Miss Miss Transpuan Transpuan Nusa Nusa Tenggara Tenggara Timur. Timur. Jadi kakak nih, Kakak Eca ini juga runner up, juara Mm. juga ya. Iya ya, kakak juara Benar-benar juga ya, benar benar sekali. ya. Kok agak bingung ya, gimana Aduh, gitu. karena kaget mungkin ini nih salah satu hal yang mungkin Studio Bujang juga mungkin selama ini melihat profilnya kita gitu ya, saya bisa tahu juga kaget tuh Studio Bujang Iya, tahu teman. itu Jadi sebenarnya. sebelum itu Mm-mm. teman-teman dari apa Steve Bujang ini apa aktif sekali mengikuti Oh, Kakak Eca. aduh, terima Waktu ya Kakak Eca kasih. pemilihan di Kupang itu juga kami juga mengikuti lewat live-nya dari Oh iya. beberapa teman gitu. Itu keren banget. Ini mungkin spill sedikit dong opening Oh, number-nya. opening number walah Tuhan. Boleh ya biar teman-teman Bujang di luar sana juga tahu nih kalau Ah, misalnya gitu. yang tidak nonton harus tahu maksudnya opening ke Eca tuh bagaimana wow-nya Oh, gitu. cetar gitu ya. Cetar banget. Boleh ya Kakak ya? Boleh. Mau sekarang apa tahun depan? Eh, ya tahun depan boleh, sekarang lebih Kalau boleh tahun depan lagi. boleh deh. Nanti aja keluar Oh, habis dari podcast ini. mulai Ya, ya. siap. Echa Scholastica from Dorinya Rosari City, Flores Timur 1. Yeay, gitu ya Iya, skornya ya. iya. Pasti Iya. banyak orang nagih juga di Saya sana. nonton waktu itu. Oh, thank you. Iya, saya Terima selalu update kasih. Iya. kisah-kisahnya kayak Ica juga saya selalu ikuti bagaimana Kakak Ica punya kegiatan saya ikut juga Ti. Tuhan, semoga Ya. percintaannya jangan ya, guys. Saya sangat Hmm, ngefans sama Kak Ica. terima kasih. Saya lihat juga banyak yang mendukung Kak Ica sambil bilang begini, minta maaf ya, yang itu tuh bukan transpuan tapi itu tuh perempuan. Perempuan. Itu keren banget. Jadi memang dari goodnya kakak sekarang itu memang udah ya mau dikatakan dari ini penampilan kakak itu tuh sudah jauh perempuan banget kalau menurut saya punya Oh, iya. penglihatan begitu kayak Eca. Dan kayak Eca juga ini teman-teman bukan hanya aktivitasnya untuk di salon dan lain sebagainya, tapi kayak Eca ini juga salah satu aktif juga di gereja dan menjadi orang yang paling penting di gereja. Itu tuh bagaimana kakak cerita dulu sedikit kayak bagaimana kakak bisa sampai aktif di gereja tuh? Iya. Itu tuh bagaimana ceritanya itu tuh? Jadi sebenarnya kita tuh salah satu umat Tuhan yang memang Hmm, bertumbuh dan berkembang selain di rumah, di sekolah, di gereja hmm, juga. iya. Jadi dulu tuh sekarang orang kenalnya dengan putra-putri altar, Alta, tapi dulu tuh lebih dengan Miss Dinar, Miss iya. Dinar. Sebelum ke Miss Dinar itu tuh setiap hari Minggu kalau misa kedua Bali dulu kan misa kedua untuk anak-anak itu Anak-anak. ada pendampingan, yaitu pendampingan tuh orang dulu tuh sebutnya sekami. Jadi Kami. kita tuh aktif sekali di kegiatan sekami itu tuh. Jadi kita dikasih karena memang kita mau bersyukur dari kecil kita sudah sering diutus perwakilan dari SD atau Mm-mm. ke anak-anak kami bernyanyi, bermazmur. Jadi memang kita tuh bertumbuh dan berkembang di gereja. Jadi kita lihat begitu terus sampai kita ke dewasa ini nih Mm-mm. eh, kita mulai mengenal kepo diri, Jo kita mulai publish kepo diri yang memang seorang transpuan dan memang kita juga agak canggung juga, apakah kita Mm-mm. tampil di gereja dengan kita yang seperti ini nih, dorang terima atau tidak gitu. Oke. Jo akhirnya ya kita mulai dulu dengan talenta yang Tuhan berikan. Akhirnya kita mulai menyumbang kayak punya bakat bernyanyi, dirijen, kita Mm-mm. dibutuhkan di gereja dan puji Tuhan gereja juga welcome, memberikan kita ruang untuk bisa mengembangkan kita dan di situ juga teman-teman OMK juga membutuhkan kita. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan titipkan kita talenta. Betul. Jadi di saat Tuhan titipkan kita talenta di balik kepo diri yang seorang transpuan, teman-teman OMK, gereja, masyarakat juga membutuhkan kita. Gitu. Jadi Mm-mm. kita memberikan dan menyumbang kita punya talenta yang Tuhan berikan. Oke. Jadi Kakek Echa ini berkembang dari kecil itu dari gereja ya Hmm. sampai sekarang ya. Dan salah satunya juga Kakek Echa ini juga seorang penyanyi larang tukar. Jadi Kakek Echa ini multi talenta sekali, luar biasa sekali. Itu perlu diapresiasi sih teman-teman Bujang. Jadi seorang seorang apa ya? Seorang owner, terus juga em, seorang penyanyi. Apa lagi kakak tadi? Make up Seorang lagi. makeup artis. Aduh luar biasa sekali. Ini boleh kita teman-teman Bujang ini boleh dengar sedikit dong kalau misalnya
Sempat juga lagunya Vira Asmara ya. Oh, Asmara. Saya ikut sekali Asmara. Itu keren banget lagunya itu Hmm. dengan kakak cowok siapa itu saya lupa namanya. Ah, sebut gitu, Joseph Charles. Oh, kakak Joseph Ah. ya itu ya. Keren banget. Saya suka lagunya dan saya suka juga kakak mereka berdua pembawaan lagu itu. Boleh nyanyi sedikit dong di sini? Saya juga kepo. Teman-teman tim juga kepo nih ya. Ya, Kepo banget. aduh. Ini Sedikit dikupas aja. secara tajam silet. Iya, harus dikupas. Oke, Boleh. sedikit. Sedikit Orang aja. lagi bilang sepenggajo Sepenggal gitu. Jo. Hmm. Jangan penggal kepala ya. Tapi sebelum kita tarik napas dulu, gitu. Oke, Jangan oke. marah di luar sana kalau suaranya agak serak-serak, itu mungkin dari efek-efek lain gitu. Oke, siap. Kita mulai dari sepenggalnya. Iya. Mungkinkah orang dua bisa sesama, ataukah mungkin orang hanya sebatas mau pendam rasa. Oke. Asmara. Cuman segitu aja. Biar semakin Aduh. penasaran, semakin Iya, betul, betul, betul. dicari-cari channel YouTube apa nih lagu Iya, ini jangan gitu. lupa ya cari ya. Hmm. Muncul aja tuh Asmara udah muncul tuh Dan namanya. pasti Aldi dalam waktu ke depan ada lagi Ada lagu lagu ya. Ih, ditunggu Asmara. ya album Jadi selanjutnya. numpang promo juga Iya, gitu. gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Woi, ini boleh spill sedikit dong. Apa sih Nah, lagunya? Tentang apa sih? Kisah hidup atau apa sih? ya masih tentang seputaran kisah hidup. Kisah hidup ya. Jadi Asmara ini juga kisah hidup ya. Ya, ini berkelanjutan dari Asmaranya. Oke, luar Kemarin berdua, biasa. sekarang single gitu sendiri. Oh, Jadi mungkin kemarin tuh berdua, jadi sekarang ya udah sendiri Jo. asik. Jadi kita tunggu ya kakak siap ya, kita tunggu ya. Oke. Jadi teman-teman semakin sore semakin panas Panas, banget. Jadi semakin Aldi juga mau kupas-kupas sedalam-dalamnya bagaimana nih kisah hidupnya kakak Echa selanjutnya ini. Oke kakak Echa baik. Mungkin ada Aldi apa bisa ya? transfer tenaganya dulu, biar jangan kaku gitu. Oke, Mau minum siap, dulu nggak apa-apa baik. Echa minum Oh, dulu nggak? boleh. Iya minum dulu nggak apa-apa. Ini studio Bujang memang luar biasa. Jadi ketika datang disambut dengan hangat, terus abis itu dipersilakan dengan baik, datang dikupas secara tajam silet, jadi rasanya jedak-jeduk nih. Semoga Aduh. masih diberi nyawa ya. Oke. Apa atau terlalu kayak macam Ya. enggak ya? Hmm. Iya. Cicak. Cucot, cus. Oke, Hmm. ini pertanyaan yang sangat-sangat sebelumnya minta maaf sekali Kak Ica. Apakah maksudnya teman-teman Bujang juga, tim-tim kreatif juga, termasuk saya juga nih ingin maksudnya tahu bagaimana apakah ada pikiran Kakak Ica, seorang Kakak Ica untuk apa nih? OP dari apa yang ingin di OP Hmm. apa itu? Ya, Oh, apakah ada pikiran sejauh itu? pikiran itu ada Ada. sih ya. Dari pikiran, terus ada beberapa teman-teman yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi kembali keputusan itu akan datang dari pribadi diri sendiri. Tapi kita berpikir lagi bahwa ini kita. Kalau kita memutuskan untuk OP berarti bukan kita lagi gitu loh. Jadi bagaimana artinya bahwa kita menunjukkan bahwa kita hadir di dunia dengan Echa yang seperti ini, Echa yang apa adanya, Echa yang tahu bahwa bersyukur tentang dan mencintai dan menghargai ciptaan Tuhan ya seperti ini. Jadi buat apa diubah-ubah gitu. Kita tetap menghargai, tinggal aja kita mempercantik dan mempermanis kita punya diri dengan cara memberikan effort baik untuk keluarga, masyarakat, dan tentunya untuk tim kreatif Studio Bujang dan teman-teman Studio Bujang di luar dan di sekitarnya. Betul Begitu. sekali. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Kakak Echa. Orang itu perlu maksudnya apa yang ada di dalam kita punya diri itu harus syukurin saja gitu. Kayak macam dengan kita punya kacamata melihat kayak Kakak Echa ini macam Kakak Echa ini sudah sempurna sekali gitu. Kayak macam tidak usah perlu diapa-apain gitu. Ya tidak perlu, tidak usah karena dengan adanya begini Kakak Echa sudah luar biasa. Dan saya ngefans banget sama hidungnya itu tuh. Terima kasih nih kemarin 12 cc nih. 12 cc. Oh, asli. Itu asli ya. Ya. Keren ya hidungnya. Aku juga iri ya teman-teman Bujang. Enggak. Cukup aku. Oke, Kak Echa. Mungkin apa pesan-pesan yang ingin Kakak Echa sampaikan buat teman-teman Bujang, termasuk masyarakat yang ada di luar, termasuk saya sendiri atau teman-teman tim kreatif sendiri. Terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman Bujang.
kita kasih apresiasi dulu untuk teman-teman bujang yang memang hari ini benar-benar antusias memberi ruang kepada kita seorang transpuan yang memang diberi keluasan untuk bisa meng-speak up keberadaan mewakili teman-teman komunitas yang ada di Nagi. Kita sangat bangga. Kapan nih kita nih dari dulu punya impian bahwa kapan kita nih begitu banyak punya kegiatan, kita memberi diri kepada masyarakat, terus kita selalu bukan kita menuntut, tapi kerinduan kita untuk bisa nih kita punya suara nih lewat mana kita berikan supaya orang tuh bisa berpikir tentang ternyata orang juga punya poin plus di situ. Dan kita dari datang kita terharu sekali bahwa inilah saatnya kita bisa menyampaikan segala apa yang kita inginkan. Jadi kita mau berpesan tuh kepada teman-teman Studio Bujang dulu, Poba ya. Jadi terima kasih banyak sudah memberi ruang ini dan teruslah berkarya. Teruslah menjadi inspirasi bukan hanya untuk saya saja, tapi untuk teman-teman di luar yang mau menyampaikan segala sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Berilah ruang untuk anak muda all in. Jadi saatnya anak muda tuh bangkit dengan karya-karyanya. Terus untuk masyarakat di luar sana, apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian pikirkan tentang saya dan tentang teman-teman transpuan seidentitas gendernya seperti saya, satu kata yang kita mau sampaikan, orang ada di Nagi. Berbagai macam kegiatan orang lakukan. Orang tidak menuntut tentang kehidupan ketika orang diberkati, orang diciptakan di dunia ini, orang harus memilih tidak. Tapi ketika orang dihadirkan di dunia ini dengan warna yang orang bawa, dan orang menyatakan bahwa ini adalah orang dan orang ada di hadapan orang. Begitu. Jadi kita cuma mau mengajak orang saling sama-sama menghargai sesama orang, karena menurut kita orang dengan cara menghargai sesama orang menunjukkan betapa besar orang mencintai apa pemberian dari Tuhan. Karena kita tuh bangga dengan negerinya sendiri yang punya aura mistik, rohaninya tuh kuat sekali, cinta damai. Walaupun orang tuh datang berbagai suku, etnik dan budaya masing-masing berkumpul di dalam sini, tapi budaya saling menghargai itu orang ciptakan, orang bawa untuk bisa merangkul tali persaudaraan antara sesama orang begitu. Dan itu yang kita harapkan, semoga dengan podcast kita, dengan suara kita yang mungkin jauh daripada sempurna ini, dari Studio Bujang ini bisa menginspirasi dan bisa membuka pikiran orang semua bahwa penting sekali orang menghargai sesama orang. Terima kasih. Luar biasa sekali cerita inspirasi Kakak Echa yang telah berbagi untuk kita semua, pastinya untuk terkhusus saya, teman-teman bujang yang ada di luar sana. Semoga cerita inspirasi dari Kakak Echa ini bisa menginspirasi kita semua pastinya, dan juga bisa memotivasi kita semua. Dan ada pesan juga nih, kita harus pesankan juga nih kalau buat teman-teman bujang, teman-teman masyarakat di luar, jadilah pribadi sendiri dan pasti lakukan dan berilah apapun yang kalian lakukan untuk kita semua dengan tulus hati pastinya. Tak tidak terasa Kak Echa sudah luar biasa, perjalanan waktu kita udah di penghujung akhir acara. Oke Kakak Echa, mungkin kita mungkin minta bantuan Kakak juga untuk kita sama-sama closing statement ini. Nah, buat teman-teman bujang di luar sana, jangan lupa support kami dengan cara bagaimana Kak Echa? Dengan cara like, share, komen, dan subscribe hanya di channel YouTube Studio Bujang dan Aldi Roga, saya sendiri, dan saya Echa Makeup Artist Clara Antuka, hanya di Podcast Studio Bujang. Yeay!